Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Lebih dahsyat lagi shalom. Apa kabarnya saudara pada hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Setiap anak Tuhan selalu mendatangkan kabar yang luar biasa karena anak kita adalah anak yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami rindu memberikan korban persembahan kami kepada Tuhan pada saat ini. Korban ucapan syukur kami Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kau yang baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Karena bisa-bisanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap kali. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat sukacita. Buat segala hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba pada saatnya Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada saat ini. Kami rindu memberikan, mempersembahkan kehidupan kami sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mempersembahkan kehidupan kami pada saat ini kepada-Mu Bapa. Glory, haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup Tuhan, Kau pulihkan
berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji, bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus senantiasa memberikan kami Tuhan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita setiap yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara siapa puji Tuhan? Haleluya, kita suaranya. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan satu pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami senantiasa dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar rencana yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan.
Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sukacita. Amin. Saya rasakan hari ini luar biasa ya. Pekerjaan Roh Kudus benar-benar dahsyat. Sudah cukup lama seperti dimakan dengan waktu gitu ya. Tapi hari ini benar-benar Tuhan bongkar semuanya. Saya percaya ini luar biasa hari ini. Saya rasakan. Saya hari ini berbicara tentang 3 fokus pikiran kita. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Yang percaya katakan amin. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Nggak menyala ya ininya, TV-nya. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran kamu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 3 fokus pikiran kita yang kita pikirkan. Terkadang saya mau katakan saat ini di sini perintah untuk menanggalkan manusia lama, karena manusia lama itu menemui kebinasaan. Kekuatan manusia lama apa? Kalau di dalam Galatia itu disebutnya perbuatan daging, benar ya? Cuma 3 yang saya pelajari saat ini adalah kekuatan manusia lama atau perbuatan daging itu. Yang pertama adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Akhir-akhir ini musuh kita adalah ini, benar tidak? Musuh kita adalah ini. Seperti kita dikuasai, seperti kita terikat, seperti kita dicekam dengan kekhawatiran. Ini serangan iblis. Saya mau katakan serangan iblis. Kenapa serangan iblis? Karena apa? Meragukan janjinya Tuhan, meragukan kuasanya Tuhan, meragukan firman Tuhan. Hati-hati ini. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan semua ada. Khawatir apa? Masa depan. Khawatir apa? Makan minum. Takut gak bisa makan atau minum. Ini kekuatan manusia lama. Yang pertama ya, ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua adalah kebencian, dendam, marah. Kebencian, dendam, marah. Akhir-akhir ini orang banyak marah. Akhir-akhir ini orang banyak benci. Tinggal koreksi diri saya, diri Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah ketamakan. Materi, ini berbicara tentang materi, uang. Terlalu tamak. Sekarang saat ini saya mengatakan, saya langsung cepat karena waktunya juga. Kita tanggalkan manusia lama, peperangan roh. Terus makin hari ketika kita peperangan roh, ketika kita mau menanggalkan manusia lama kita, makin hari kita masuk di dalam mesbah doa, masuk dalam menara doa, diperbaharui pikiran kita, mengerti tentang kehendak Tuhan, mengerti tentang rencana Allah. Ketika kita memperbaharui pikiran kita, memperbaharui daya ingat kita, saya mau katakan hidup kita akan sesuai dengan rencananya Tuhan. Tetapi luar biasa itu, amin, dia mengerti. Tetapi ketika manusia lama kita, ketakutan, kebencian, kekhawatiran, dendam, kemarahan, ketamakan ada, saya mengatakan berarti Bapak Ibu Saudara tidak masuk dalam rencana Allah. Bu, gimana? Saya nggak khawatir, saya nggak takut. Akhir-akhir ini manusia hanya takut. Takut ke gereja,
Tapi ke reuni enggak, pesta-pesta enggak, gitu ya. Ini yang menjadi sebenarnya bukan ketakutan, tapi terlena, nyaman. Gak ke gereja nyaman ya, bisa live streaming gitu kan ya. Tetapi saya mau katakan Tuhan sedang menunggu. Kemarin saya bagikan itu dari berdoa tentang tembok di bangsa Israel yang akan dibuka, itu sudah diumumkan oleh pemerintah Israel. Itu satu hal yang luar biasa saya mau katakan. 3 hal yang harus kita pikirkan di dalam hidup kita. Saya langsung ke intinya. 3 hal yang harus kita pikirkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah pikirkan tentang Tuhan. Amin. Siap pikirkan tentang Tuhan. Tentu siap memikirkan tentang Tuhan. Aduh capek Tuhan mau pikirkan tentang Tuhan. Doa saya gak dijawab-jawab Tuhan. Terus doa saya gak dijawab-jawab. Saya mau katakan, jika kita ingin menjadi lebih seperti Kristus, kita harus mengisi pikiran Kristus dengan Kristus. Kalau pikiran kita dendam, marah, benci, berarti kita selama ini gak memikirkan Tuhan. Benar? Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Akan siapa? Tuhan. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya mau katakan, ketika kita ingat Tuhan, ketika dalam kelemahan, kekhawatiran, kecemasan, putus asa, ketika kita pikirkan tentang Tuhan, saya mau katakan, ada kekuatan enggak? Ada kekuatan, benar enggak? Yunus, buka ya, Yunus 2 ayat 7. Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepada Tuhan ke dalam bait Allah yang kudus. Yunus masuk ke dalam perut ikan. Saya nggak bilang ikan paus mau ikan apa ya. Kalau terus sekolah minggu kan ngertinya ikan paus katanya. Padahal ikan besar, kita nggak tahu itu ikan paus atau ikan apa. Pokoknya ikan besar. Nah, ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan, saya mau katakan, yang dia pikirkan itu gelap loh Bapak Ibu, gelap. Yang dia pikirkan tentang siapa? Tuhan. Ketika putus asa, khawatir dia. Tapi dia memilih untuk memikirkan satu hal yang membangkitkan semangatnya adalah apa? Kebaikannya Tuhan. Ada lagu kan dia? Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Benar gak? Ketika aku berbeban berat, datang sama siapa? Yesus. Jangan datang sama manusia kecewa Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Yang ada apa? Lu sih begitu, makanya lu tuh jangan begini, begono makanya. Yang ada stres di kepala. Bukannya bener, ya kan? Udah pusing, udah khawatir, udah putus asa, yang ada dimarah-marahin. Tapi ketika kita putus asa, kita datang kepada Tuhan, ada damai, ya kan? Ada sukacita. Meskipun suami kita lain-lain gitu kan ya. Nah, tapi ketika kita datang, oh Tuhan, ini masalahku Tuhan, aduh rasanya lega, plong. Ingat, suamimu kadang-kadang tidak bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera, benar? Ya kan? Betul kan? Yang ada malah apa? Pak, saya tadi tuh begini. Kamu sih, ngapain kamu itu ngeluarin duit begini? Udah tahu salah. Enggak. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan lengkap. Kayak lepas, kayak plong. Ya kan? Waktu Yunus berada di perut ikan itu, dia kehilangan pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kehilangan pengharapan. Coba kalau kita dalam keadaan seperti Yunus, yang
Kalau suami gak bawa uang, datang ke rumah, panggil, Tuhan, kenapa sih suami saya hari ini gak ada berkat? Tuhan, Tuhan tolong, jangan marah-marah sama suami. Yang ada nanti dimarahin balik. Saya teringat dengan kata-kata ini, Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini, sehingga aku mencapai apa? Garis akhir. Tapi orang kan memakai ayat ini kata-kata kematian, benar gak? Kematian. Tapi saya bertanya lagi gini loh, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Orang bertanding mau mencapai garis finish. Kalau dia tidak mencapai garis finish, bagaimana? Saya mengatakan ini berbicara tentang mahkota. Keselamatan itu kita sudah dapatkan, ya kan? Tapi di sini ada berbicara tentang Tuhan mau hidup kita berubah. Tuhan mau hidup kita berbuah. Tuhan mau hidup kita berdampak. Tuhan mau hidup kita berhasil. Amin. Ketika masa sulit terjadi akhir-akhir ini, saya mau katakan, Tuhan pengen kita menjadi garam dan terang. Bisa nggak? Belum tentu bisa. Karena apa? Manusia lama kita masih ada. Benar nggak? Manusia lama kita masih ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebencian, kedendaman, ketamakan, semua masih ada. Tapi sebenarnya yang Tuhan ingin, COVID ini adalah mengajarkan banyak hal, benar? Mengajarkan hidup sehat, mengajarkan kita untuk berserah total di hadapan Tuhan, mengajarkan kita masuk dalam menara doa. Saya nggak peduli Bapak Ibu nggak ikut doa di dalam doa sepakat. Bagi saya yang harus rajin untuk doa sepakat. Karena apa? Ketika kami sekeluarga, Michael baca firman, pas lagi doa, saya main musik gitu ya. Ketika kami doa sepakat, Bapak Ibu Saudara, apa yang kami dapat? Banyak hal. Adalah kami rasakan ada damai. Beban berat itu rasanya tidak hanya Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan sekarang banyak yang berbeban berat. Banyak sekali saya mau katakan, pergumulan demi pergumulan, semua kena dampak. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara, mungkin jemaat berpikir enak itu hamba Tuhan itu enak, dapat PK, dapat begini. Saya mau katakan, semua kena dampak. Gereja kena dampak, kita semua kena dampak. Tetapi ketika kita masuk dalam menara doa, ketika kita masuk di dalam mesbahnya Tuhan, ketika kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang dirasakan? Saya kadang-kadang berpikir, saya bilang sama Tuhan gini, saya benar. Bagi saya komitmen di dalam doa. Bagi saya kita harus komitmen di dalam doa. Karena apa? Setiap hari yang kita pikirkan tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Mikirin dunia ini gak selesai-selesai. Sampai kapanpun gak selesai. Selesainya nanti ketika Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan, ya kan? Tapi ketika kita memikirkan Tuhan dan memikirkan Tuhan. Kadang-kadang saya dengan Pak Stanley, kalau sedang di mobil, karena waktunya, karena kita kan sering check up atau obat check up gitu, dan waktunya jam 2 sepakat itu tidak bisa gitu, harus ada di rumah gitu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kami setel itu mobil tip di mobil, kami doa sepakat di sini. Karena apa? Ketika kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa bagi kepentingan orang lain. Karena kan Tuhan ingin. Budaya Indonesia, budaya kita berbeda ya. Kadang-kadang kita tidak memikirkan orang lain, tetapi Tuhan mengajarkan kita memikirkan kepentingan orang lain juga. Ketika kita berdoa bagi orang lain, ketika kita berdoa bagi bangsa dan negara ini, kita merasakan damai. Alihkan pikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kenapa? Kenapa saya berbicara tentang alihkan pikiran kita kepada Tuhan? Pertobatan. Bahasa Yunani-nya metanoia ya. Pertobatan tidak hanya kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang buruk. Pertobatan
kunci itu, kita nyatakan segala kekhawatiran kita di dalam doa dan permohonan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara merasa khawatir, kunci. Jangan khawatir terus sampai berlarut-larut. Kunci. Ketika kita kunci itu, ya kan, nyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa. Tuhan, saya khawatir besok gak ada beras. Tuhan, saya khawatir besok mau bayar apa. Tapi ketika kita kunci itu, saya mau katakan ayat 8. Coba ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Lanjut. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Belajar fokus dan konsentrasi kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu ketika doa gak konsentrasi di hadapan Tuhan. Jadi segala permohonan, doa-doa juga naik dalam hadirat aja. Ketika kita belajar fokus di hadapan Tuhan adalah hadirat Allah, janji Tuhan, rencana Tuhan, kuasanya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang kedua, pikirkanlah tentang orang lain. Budaya kita berbeda, pandangan dan budaya masyarakat untuk memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini Tuhan ajarkan kita memikirkan tentang orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Berdoa bagi orang lain. Ketika kita memikirkan orang lain. Kita memikirkan gereja kita, berarti kita pikirkan gereja lain juga dalam kondisi bagaimana. Yang ketiga, pikirkan tentang kekekalan. Bapak Ibu Saudara pernah gak berpikir 100 tahun, 1000 tahun saya mau jadi apa? Pernah gak berpikir kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Yang ada enggak kan? Kadang-kadang boleh begini, aduh Tuhan masalah lagi. Aduh Tuhan, bukan. Aduh Tuhan, gak ada lagi pekerjaan, gak ada lagi. Tetapi keputusan hari ini menentukan masa depan Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan di situ, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, saya berbicara tentang pikirkan tentang kekekalan surga. Mau tentang hal-hal yang manis, hal yang enak, semuanya ada di situ. Di surga, saya mau katakan, di situ Tuhan sediakan luar biasa. Benar gak? Ketika kita memikirkan tentang perkara-perkara kekekalan, maka masalah nampak tak sebanding sebenarnya. Kemuliaan dan sukacita sedang menunggu kita. Di apa? Di dalam kekekalan surga. Waktunya cepat banget ya hari ini ya, karena tadi penyembahan. Saya mau katakan saat ini, pikirkanlah 3 pikiran ini yang harus kita pikirkan di dalam hidupnya. Pikirkan tentang Yesus, pikirkan tentang orang lain, pikirkan tentang kekekalan. Mau pikirkan masalah gak selesai. Benar. Hidup di dunia ini gak selesai. Tunggakan banyak, tagihan banyak. Benar gak? Selesai gak? Saya mau tanya, selesai gak? Enggak kan? Udah selesai lubang yang satu ini, muncul lagi lubang yang baru. Gak selesai. Tapi ketika kita fokus memikirkan Tuhan, memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan tentang kekekalan, saya mau katakan sukacita Allah, damai sejahtera Allah itu sedang menunggu kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan di situ, saya akan tutup karena waktunya udah cepat banget. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
baru, kita update dong. Benar gak? Pikiran kita juga harus diupdate. Jangan bilang, ya handphone kamu itu harus diupdate, pikiran kita gak diupdate lagi. Apabila kita mengubah cara berpikir kita sesuai firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang mengubah hidup kita yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau pemikiran kita itu terus kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, dan bangga-bangga segala macam, saya mau katakan itu tidak mengubah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau saya semenjak saya menjadi gembala hamba Tuhan, saya bilang Tuhan, saya udah mati rasa deh. Benar gak? Mau orang ngomongin apa, mau si itu mau ngomongin apa, rokok buat, pokoknya saya udah mati rasa deh Tuhan. Karena apa? Kalau saya tidak bilang seperti itu kepada Tuhan, saya gak mau masuk dalam kehendaknya Tuhan. Yang ada pikiran saya jelek mulu, gak enak mulu. Benar gak? Tapi ketika kita serasa, aduh saya hidup karena Tuhan, saya hidup karena anugerah Tuhan, kita ada semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Pernah gak kita pikirkan tentang kebaikan Tuhan? Beda kan ya? Kebaikan Tuhan kadang-kadang ketika kita dikasih materi baru kita bilang Tuhan itu baik. Saya mau katakan, ketika Bapak Ibu Saudara dikasih napas yang luar biasa, saya mau katakan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tapi ketika kita mendapat berkat, mendapatkan sesuatu, kita bilang Tuhan baik, orang mau kesaksian dalam kondisi baik gitu ya. Tetapi yang jelek-jelek itu orang gak mau kesaksian. Saya mau katakan, ketika kita mendapat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sampai detik ini bisa membayangkan gak diri kita berada dalam posisi saat ini? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan Tuhan itu baik loh. Begitu baik dan sangat baik. Tapi kita yang gak pernah baik di hadapan Tuhan, benar kan? Saya sendiri juga merasakan kadang-kadang, aduh Tuhan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Terkadang kita mengecewakan hati Tuhan. Ketika kita pikiran kita selalu, saya mau katakan pikiran itu kadang-kadang menyerang, benar gak? Iblis berusaha merusak pikiran kita, ya kan? Ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Sebenarnya iblis sedang berusaha menghancurkan semuanya. Saya mau katakan kekhawatiran, takut untuk gereja, takut untuk ini, takut untuk itu. Saya mau katakan kekhawatiran terkadang banyak sekarang jemaat Tuhan lebih khawatir ketika berada di gereja, tapi di mall gak khawatir. Saya mau katakan sebenarnya iblis sedang menghancurkan desa Allah. Tapi ketika kita tidak khawatir, kita taruh semua dalam tangan Tuhan. Saat ini mesbah Allah atau altar ini atau mesbah Tuhan sedang dibangun. Bagaimana memperbarui? Saya akan tutup, memperbaharui roh dan pikiran kita. Yang pertama adalah perlu memberikan makanan firman kepada pikiran kita setiap hari. Buka YouTube, buka Facebook, jangan ketika Facebook yang enak-enak dibuka, gitu kan? Siaran langsung dibuka, siaran langsung. Kalau bukan ibadah, belum bakti ibadah ya. Habis kuota saya. Saya mau katakan ketika Bapak Ibu membuka renungan firman Tuhan, mau Facebook, mau siaran langsung, mau YouTube apapun, itu berarti pikiran kita sedang diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kuota saya nggak pernah habis karena saya selalu, kalau saya nunggu orang atau saya antri di mana aja, di rumah sakit, mau di bank, mau di mana, apa Bapak Ibu? Saya pikirkan gini, kuota saya harus ada. Karena apa? Saya ketika bengong atau nunggu orang gitu ya, saya mesti buka firman Tuhan. Saya buka itu YouTube, saya dengar. Tadi pagi juga saya mendengar, saya sebelum khotbah, saya mendengar dulu khotbahnya kepala senior saya, Pastor Oli gitu ya. Saya pengen tahu apa yang harus, saya mesti update diri saya dengan firman Tuhan. Yang kedua, perlu berdoa agar Tuhan membebaskan pikiran kita dari pikiran yang merusak hidup kita. Berdoa, Tuhan tolong bebaskan pikiran kita dari kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ketamakan. Yang ketiga adalah perlu berdoa agar Tuhan memenuhi pikiran kita, memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang orang lain, memikirkan tentang kekekalan. Amin. Ketika kita diperbaharui, update terus,
Jangan update terus handphone Bapak Ibu Saudara. Jangan update terus laptop, tapi pikiran gak di-update. Coba kalau laptop kita rusak atau handphone kita, marah gak? Ini kok gak bisa sih aplikasi ini? Gimana ini? Anak kita bilang, "Mah, di-update dong, Pak, di-update dong." Pikiran kita gak di-update. Perbaharui, belajar fokus, memikirkan Tuhan, memikirkan orang lain, dan memikirkan kekalan. Hari-hari ini saya mau katakan, saat-saat ini pikirkan kekalan. Ya, pikirkan. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu banyak khawatirnya. Khawatir berlebihan itu bisa mengikat kita. Khawatir ketakutan itu bukan mengikat kita, bukan membebaskan kita. Tapi ketika kita memikirkan tentang itu, tentang Tuhan, Tuhan baik dalam hidup saya, Tuhan sangat baik, luar biasa, dahsyat dalam hidup saya, ada kekuatan baru. Benar? Bapak Ibu Saudara, bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang kena dampak saat ini. Semua kena dampak. Tetapi ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, gak ada yang mustahil di hadapan. Amin. Tidak kelaparan, Tuhan masih sediakan. Amin. Amin. Kasih Tuhan, benar gak? Tuhan masih sediakan lumbung-lumbung kita, meskipun beras cuma sedikit, tapi Tuhan sediakan. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Jangan lihat dalam masa sulit. Saya mau katakan masa sulit sudah ada di zaman Kejadian. Kelaparan, benar. Tapi kita menganggap, ya udahlah, orang lain bilang sulit, kita juga bilang sulit lagi. Ya kan? Ikut-ikutan orang lah. Memang saya juga lagi sulit. Padahal nggak sulit, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bayar mobil, masih bisa bayar rumah, ya kan? Tapi kita kadang-kadang ikut-ikutan orang. Biar dikasih sembako, saya bilang aja sulit. Saya mau katakan, kita ini sudah diberkati Tuhan. Katakan perdengarkan terus, saya diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan. Tidak ada masa sulit. Masa sulit itu sebenarnya sudah ada zaman dari waktu lagi kelaparan, dari kejadian itu ada. Itu udah ada masa sulit. Tapi sekarang karena dampak COVID ini, jadi semua anak-anak Tuhan bilangnya sulit, 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 sulit. Jadi sulit terus hidupnya, kayak kereta api jalan. Pikirkan tentang Tuhan, pikirkan tentang orang lain, pikirkan tentang kekekalan. Amin. Saya udah semua bangun berdiri. Haleluya Yesus. Saya percaya Tuhan, ketika kami memikirkan tentang Tuhan, kami rasakan
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi ini. Berkatilah keluarga kami Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan. Urapan Allah khusus turun atas hamba-Mu. Maka itu hamba-Mu dimanapun berada. Jadikan dia berkat untuk dia melaksanakan tugas-tugas misi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terus untuk jemaat Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak mereka,